warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Alamsyah Irwan, spesialis anestesi, dosen Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini saya akan memperlihatkan video tentang manajemen jalan nafas. Video ini diharapkan untuk menjadikan rujukan seluruh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Manajemen jalan nafas adalah suatu tindakan untuk mengatasi suatu gangguan di jalan nafas, baik secara parsial maupun totalis, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat. Sehingga jalan nafas yang diatasi akan terbebas, sehingga menjamin keluar masuknya oksigen dan CO2. Manajemen jalan nafas ini adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh semua dokter. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah manikin jalan nafas untuk dewasa, collar neck atau sebagai penyangga di daerah cervical, nasopharyngeal tube, oropharyngeal tube, laryngoskop dengan terdiri dari gagang blade dan blade berbagai ukuran, jeli sebagai pelumas, selang suction, endotracheal tube beserta dengan introducer atau stylet, ambu bag atau self-inflating bag dengan masker sesuai dengan ukuran wajah pasien, selang oksigen yang akan disambungkan di bagian dari ambu bag, tape atau selotip, gunting, stetoskop, dan handskun. Setelah persiapan alat dan bahan telah dilakukan, sekarang kita melakukan initial assessment. Menilai primary survey meliputi airway, breathing, dan sirkulasi. Menilai airway, apakah ada sumbatan jalan nafas di daerah atas, apakah paten atau tidak. Breathing dengan cara 3L, look, melihat, listen, mendengar, dan feel, merasakan. Melihat ada pengembangan paru atau tidak. Kemudian, apakah pengembangan paru simetris kiri dan kanan. Mendengar, adakah sumbatan jalan nafas secara parsial atau totalis dengan mendengar suara seperti snoring ataupun gargling ataupun tidak mendengar suara. Merasakan adanya hembusan nafas. Kemudian sirkulasi, kita menilai denyut nadi karotis. Sirkulasi dengan menilai nadi arteri karotis, apakah teraba atau tidak. Teknik pembebasan jalan nafas tanpa alat. Teknik ini digunakan untuk mengatasi gangguan jalan nafas atas yang diakibatkan oleh terjatuhnya lidah ke belakang dengan mendengar adanya suara tambahan berupa snoring atau mendengkur. Teknik ini kita kenal dengan triple air maneuver berupa head tilt, adalah menekan dahi si penderita ke arah belakang, kemudian chin lift dengan dua jari telunjuk dan jari tengah mengangkat dagu dan memegang dagu sehingga terbebasnya dari sumbatan jalan nafas. Berikutnya adalah jaw thrust dengan menggunakan kedua tangan memegang kedua ramus mandibula
dan kedua ibu jari mendorong dagu ke depan sehingga terbebasnya jalan nafas. Jaw thrust dengan kita di atas penderita dengan memegang kedua rahang diangkat, kemudian mendorong rahang bawah ke depan sehingga terbukanya jalan nafas. Jika terjadi kecurigaan adanya fraktur servikal, pembebasan jalan nafas tanpa alat yang bisa kita gunakan adalah dengan metode jaw thrust. Kedua tangan di arah dagu, kemudian membuka dagu dan mendorong dagu ke depan sehingga jalan nafas terbuka. Berikut ini adalah pembebasan jalan nafas dengan menggunakan alat. Pembebasan jalan nafas dengan menggunakan alat nasopharyngeal tube dan oropharyngeal tube. Setelah menggunakan sarung tangan, kita membebaskan jalan nafas dengan menggunakan oropharyngeal tube. Memilih pipa oropharyngeal atau oropharyngeal tube yang tepat adalah dengan mengukur dari sudut bibir ke telinga. Cara memasukkan pipa oropharyngeal adalah lengkungan mengarah ke atas dengan memasukkan secara perlahan di daerah mulut sehingga menyentuh langit-langit dari pasien. Setelah itu diputar 180 derajat. Setelah terpasang pipa oropharyngeal tube, kita mengevaluasi kembali adanya atau tidak sumbatan jalan nafas dengan mengevaluasi look, listen, and feel. Selain oropharyngeal tube, yang kita bisa gunakan adalah nasopharyngeal tube. Nasopharyngeal tube yang tepat untuk pasien adalah pertama, bisa sesuai dengan lubang hidung si pasien atau jari kelingking pasien. Penggunaan nasopharyngeal tube harus hati-hati jika terjadi trauma di daerah wajah, sehingga tidak menyebabkan trauma yang lebih hebat. Sebelum kita memasukkan nasopharyngeal tube, sebaiknya kita melumasi dengan jelly dan di daerah hidung yang akan kita insersi. Secara perlahan-lahan kita memasukkan nasopharyngeal tube mengikuti arah dari hidung perlahan-lahan sehingga sampai selesai. Penyumbatan jalan nafas yang diakibatkan oleh cairan bisa kita gunakan dengan teknik sapuan jari dengan menggunakan kasa yang bersih dan menggunakan suction. Sumbatan jalan nafas yang diakibatkan oleh cairan ataupun darah bisa kita mendengar dengan suara tambahan berupa gargling. Pembebasan jalan nafas diakibatkan oleh cairan, pertama kita menggunakan handskun, kemudian kita mempersiapkan has yang bersih, kanul suction beserta selang penghisapnya. Pembebasan jalan nafas yang diakibatkan oleh cairan dengan cara membuka jalan nafas dengan jaw thrust, kemudian melilit tangan atau jari dengan hasa yang bersih, kemudian dengan pelan memasuki daerah mulut, kemudian mengusap secara perlahan-lahan daerah mulut yang tergenang oleh cairan. Selain menggunakan hapusan jari dengan has, kita bisa menggunakan dengan suction atau kanul penghisap. Dengan cara menghisap secara langsung di daerah mulut ataupun di daerah hidung, di mana terjadi adanya sumbatan diakibatkan oleh cairan. Setelah pembebasan jalan nafas
yang diakibatkan oleh cairan telah kita lakukan dengan pembebasan dengan menggunakan hapusan jari ataupun dengan suction, tetap kita mengevaluasi kembali look, listen, dan feel. Pemberian teknik nafas bantu bisa dengan alat atau tanpa alat. Tanpa alat itu bisa dengan mouth to mouth, ya, mouth to nose, atau mouth to stoma jika ada stoma. Penggunaan dengan alat bisa kita gunakan dengan ambu bag, masker dengan sesuai wajah. Pertama-tama kita memilih masker dengan sesuai bentuk dari wajah si korban. Kemudian setelah itu kita menyambungkan selang oksigen dan memasang oksigen hingga 12 liter per menit. Setelah itu, kita menyambungkan masker dan bagian dari ambu bag. Pastikan jalan nafas telah terbebas dengan menggunakan pipa orofaring ataupun pipa nasofaring. Setelah itu, kita merekatkan masker ke arah wajah secara perlahan-lahan dan erat dengan teknik memegang masker dengan memberi inisial seperti huruf C dan ketiga jari sisanya memberi seperti huruf E dengan memegang daerah mandibula dan mengangkat perlahan-lahan mandibula agar terjadinya pembebasan jalan nafas. Kemudian kita memberikan bantuan nafas ventilasi tekanan positif. Pemberian tekanan ventilasi positif pada paru-paru sehingga paru-paru terangkat secara perlahan-lahan. Pada saat pemberian tekanan positif atau ventilasi positif, dipastikan tidak adanya udara yang bocor di daerah sisi-sisi dari masker. Jika penolong pemberian ventilasi ada 2 orang, bisa menggunakan kedua jari dengan memegang huruf C dan E dan mengangkat, dan teman yang satu memberikan ventilasi secara perlahan-lahan. Berikut ini adalah pemberian bantuan nafas dengan menggunakan intubasi endotrakeal. Dipastikan setelah tadi adalah pembebasan jalan nafas dan pemberian bantuan nafas dengan ventilasi tekanan positif. Persiapan alat dan bahan adalah endotrakeal tube dengan ukuran sesuai dengan pasien, blade dari laryngoskop dan bilah dari laryngoskop, introducer atau stylet, dan spoit untuk mengembangkan cuff dari endotrakeal. Pertama-tama adalah memastikan balon dari endotrakeal tidak bocor dengan jalan memberikan udara di daerah endotrakeal dan memastikan apakahnya tidak ada atau adanya kebocoran di pipa endotrakeal. Setelah itu, kita memasang stylet atau introducer pada pipa endotrakeal. Kemudian, kita memberikan bentuk seperti stick hoki. Kita memberikan sedikit lubrikasi jeli di daerah endotrakeal. Pertama-tama kita mempersiapkan blade laryngoskop dengan gagang laryngoskop dan blade laryngoskop yang sesuai dengan pasien. Memasang, kemudian memastikan lampu nyala dengan baik. Selanjutnya,
dengan cara kita membuka daerah mulut, memberikan sniffing position atau ekstensi dari kepala secara perlahan-lahan, memegang laryngoskop di daerah tangan kiri. Kemudian perlahan-lahan membuka mulut dengan cara menyilangkan jari dan memasukkan perlahan-lahan blade laryngoskop dari arah kanan ke kiri dengan perlahan-lahan agar tidak melukai daerah gigi dan daerah bibir. Memasukkan laryngoskop hingga di daerah glossoepiglotica, kemudian mengidentifikasi epiglotis dan laring. Kemudian dengan cara mengangkat daerah mandibula ke arah depan. Setelah teridentifikasi dari plica vocalis atau laring, kemudian kita memasukkan endotracheal tube secara perlahan-lahan dari sisi kanan dari mulut, kemudian memasukkan, setelah dilihat telah masuk, kemudian mengangkat bilah laryngoskop secara perlahan-lahan, kemudian stylet juga dibuka, tarik. Setelah itu, kembangkan balon dari endotracheal tube. Setelah itu, pipa endotracheal kita sambungkan dengan ambubek dan kita mengevaluasi apakah pipa endotracheal itu sudah masuk di daerah trakea atau tidak dengan memberikan sedikit ventilasi tekanan positif. Setelah dipastikan pipa endotracheal masuk ke dalam trakea, akan terlihat pengembangan paru kiri dan kanan. Setelah terjadinya pengembangan paru positif, kita mengevaluasi apakah pipa endotracheal ini tidak masuk dalam sampai memberikan ventilasi yang asimetris dengan cara memeriksa auskultasi pada daerah paru kiri dan kanan. Setelah pemeriksaan sudah dilakukan, kita memberikan fiksasi pada daerah endotracheal tube sehingga pipa endotracheal terfiksasi dengan baik. Kemudian kita tetap memasang orotracheal tube agar mempotensi dari jalan nafas. Setelah itu kita bisa memberikan ventilasi tekanan positif secara perlahan-lahan dengan frekuensi 10-16 kali per menit. Setelah pemasangan pipa endotracheal, untuk memastikan betul-betul apakah pipa endotracheal yang kita masukkan sesuai pada tempatnya dan bukan pada esofagus, dengan cara mengauskultasi daerah paru kiri dan kanan, apakah simetris atau tidak, dan mengevaluasi di daerah gaster apakah ada atau tidak nafas, seperti berikut ini. Terjadi pengembangan paru di daerah gaster, ternyata tidak ada. Berarti
pipa endotrakeal yang Anda masukkan sudah benar. Berikut ini adalah pembebasan jalan nafas yang diakibatkan oleh benda padat pada korban yang tidak sadar. Pertama-tama kita baringkan pasien di tempat yang aman. Kemudian kedua adalah dengan cara seperti menunggangi korban. Kemudian memberikan hentakan di garis hayal antara processus siphoideus dan umbilicus dengan cara menekan sebanyak 5 kali dengan hentakan ke atas secara tiba-tiba. Setelah itu kita mengevaluasi apakah sumbatan yang diakibatkan oleh benda padat sudah keluar di daerah mulut. Teknik pembebasan jalan nafas yang diakibatkan oleh benda padat pada pasien sadar seperti ini. Pada pembebasan jalan nafas yang diakibatkan oleh benda padat ada dua, yaitu back blow. Teknik back blow, rangkul pasien dari arah belakang, kemudian condongkan pasien ke depan sedikit, kemudian dengan memukul di daerah hayalan antara daerah skapula kiri dan kanan dengan hentakan secara kuat secara 3 sampai 5 kali. Setelah itu mengevaluasi lagi apakah ada atau tidak keluar benda padat tersebut. Teknik kedua adalah abdominal thrust atau Heimlich maneuver dengan cara merangkul pasien dari arah belakang dengan memberikan kepalan tangan di daerah epigastrium antara processus siphoideus dan umbilicus dengan cara menekan ke atas secara tiba-tiba 3 sampai 5 kali. Alhamdulillah, hari ini kita telah melakukan video pembelajaran tentang manajemen jalan nafas. Diharapkan mahasiswa dapat mengevaluasi secara cepat dan memberikan tindakan secara cepat pada manajemen jalan nafas agar penanganan yang cepat menurunkan mortalitas dan morbiditas dari pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.